Salam dalam kasih Kristus, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita memuji namanya. Mari kita mengingat kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dan juga melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 24 hingga 27. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang menerima sabda Allah dan melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bahasa Inggris, rumah itu terdapat dua kata yang berbeda. Dijumpai ada istilah house, tapi juga ada istilah home. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada dua kata yang merujuk kepada arti rumah. Yang satu house, yang satu home. Lalu apa bedanya house dan home itu? House merupakan bangunan fisik, bangunan yang kelihatan, bangunan yang di dalamnya ada tembok, ada genteng, ada lantai, ada kamar, ada jendela, ada pintu dan sebagainya, sehingga di situ kita bisa melihat house, rumah, bangunan yang kelihatan. Sedangkan home adalah relasi hubungan kekeluargaan di dalamnya, hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara mertua dengan menantu. Nah, disinilah home itu terwujud, home itu terbangun, sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, jadi yang membedakan antara house dengan home sama-sama merujuk kepada rumah, tapi house itu adalah bangunan fisiknya, tapi home itu adalah relasi yang tidak kelihatan di dalam keluarga. Pada saat ini kita diingatkan kembali firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 24-27 tentang dua macam bangunan sebagai perumpamaan Tuhan Yesus. Ada orang membangun rumah di atas batu, dan ada orang membangun rumah di atas pasir. Tentu ini cerita yang sangat familiar. Ketika ada topan badai, banjir, yang terjadi adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu, rumah itu tetap kuat, berdiri tegak, tetap kokoh. Tapi ketika banjir datang, orang yang membangun rumahnya di atas pasir melihat rumahnya roboh. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana rumah ini bisa diartikan sebagai tadi gambaran dalam bahasa Inggris, bukan hanya house tapi juga home. Bukan hanya bangunan fisiknya yang kelihatan,
tapi juga bisa kita artikan, bisa kita maknai home, yaitu bagaimana relasi di dalam keluarga. Jadi kehidupan keluarga, suasana di dalam yang terbangun di dalam keluarga, relasi antar anggota keluarga itu harus dibangun juga berdasarkan firman Allah yang diterima dan dilakukan. Nah, itulah yang diperintahkan Tuhan Yesus melalui perumpamaannya. Dengan membangun keluarga berdasarkan firman Tuhan, di situ kita juga membangun home, membangun suasana, membangun relasi antar anggota keluarga terjalin harmonis. Ketika ada permasalahan, disitulah bagaimana keluarga itu mampu menyelesaikannya dengan baik. Dan yang terjadi adalah ketika banjir datang, badai datang, rumah yang dibangun di atas batu, rumah yang dibangun di atas firman Tuhan, keluarga yang benar-benar menerima firman Tuhan dan melakukannya, disitulah banjir dan badai itu akan berlalu, tapi rumah itu tetap kuat, tetap teguh di dalam Kristus. Berbeda dengan rumah yang dibangun di atas pasir, rumah yang dibangun tanpa dasar yang kuat, relasi keluarga yang dibangun tanpa dasar firman yang kuat. Ketika ada permasalahan, ketika ada badai, ketika ada banjir, di situ yang terjadi bisa jadi rumah itu hancur berantakan. Nah, di bulan keluarga ini mari kita membangun rumah, baik itu house, bangunan yang kelihatan, tapi lebih penting dari itu adalah membangun home, relasi antar keluarga, relasi antar suami dengan istri, relasi antar anak satu dengan yang lain, relasi antar orang tua dengan anak. Relasi inilah yang akan menentukan bagaimana rumah ini nantinya mendapatkan kekuatan. Dan tentunya pondasi utama dalam rumah yang diinginkan Tuhan adalah bagaimana dalam kehidupan keluarga itu bukan hanya menerima firman Tuhan saja, bukan hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tapi yang lebih penting adalah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat membangun rumah, selamat mewujud nyatakan house dan home, di mana di dalamnya berdasarkan kasih Allah, dasar yang kuat di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami di bulan keluarga ini untuk dapat membangun relasi antar anggota keluarga kami dengan baik, untuk dapat mewujud nyatakan cinta kasih-Mu di tengah-tengah keluarga, agar keluarga kami dapat menerima berkat-Mu dan juga menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga setiap harapan-harapan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, agar Engkau sendirilah yang menuntun setiap usaha kami, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, kiranya hanya ada di dalam tuntunan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Dan juga kami bersyukur atas hari-hari yang telah kami lalui, kami bersyukur atas berkat-berkat yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan berkat-Nya seperti sungai. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkat-Nya seperti sungai di hatiku.
Demikianlah renungan dari Klasis Klaten Timur pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Selamat melanjutkan perjalanan persiaran kehidupan ini di dalam kuasa Allah. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.